Halo semuanya, kita ketemu lagi nih di mini vlog edisi menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi keperlakuan chapter 2. Anyways, jangan salfok ya kalau tiba-tiba memunculkan video yang menunjukkan saya eksis di depan kamera, karena sebenarnya saya bingung mau menambahkan klip video yang seperti apa lagi. Dan semua scene di klip video ini saya take ketika saya sedang belajar di luar kantor dan menikmati hawa Surabaya yang super duper panas. Nah, karena Surabaya yang panasnya nggak lazim ini, teman-teman jangan lupa selalu pakai sunscreen dan reapply untuk melindungi kulit wajah kita dari sinar UV yang berbahaya ya. Lanjut yuk ke hal yang mau saya bahas. Di video kali ini saya akan membagi pokok pembahasan menjadi 3 poin. Ini yang pertama, pembahasan lebih detail mengenai paradigma interpretif dan instrumen yang saya ambil. Pembahasan yang kedua, bidang yang saya ambil dalam penyelesaian tugas kali ini. Dan yang terakhir, dampak dari hasil wawancara dengan bidang pilihan yang saya ambil, serta implementasinya dalam pekerjaan sehari-hari. Biar teman-teman lebih nyambung di chapter 2 ini, pastikan teman-teman udah nonton chapter 1-nya ya. Di sana saya udah melakukan wawancara dan penjelasan sedikit terkait paradigma interpretif. Untuk link videonya sudah saya taruh di description box. Jangan lupa dicek, di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Oh ya, di video kali ini juga sama ya, sebagai dukungan bagi creator AKA saya. Sebelum atau setelah menonton jangan lupa untuk like juga, subscribe, comment, dan share jika dirasa bermanfaat. So now let's begin to the video. Seperti yang sudah saya jelaskan di chapter 1, bahwasannya sudut pandang paradigma interpretif bersifat subjektif. Paradigma interpretif merupakan paradigma yang menganggap bahwa opini atau sudut pandang seseorang penting saat mendalami sebuah realita serta mendapatkan hasil sebuah penelitian. Paradigma ini mirip dengan paradigma fungsionalis dikarenakan kedua paradigma ini tidak bertujuan untuk mengubah pemikiran masyarakat atau anggota organisasi terhadap realita yang terjadi, melainkan bertujuan untuk mendalami mengapa keteraturan dalam realita tersebut bisa terjadi. Tetapi kedua paradigma ini mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, yakni paradigma fungsionalis melepaskan diri dari sudut pandang seseorang sehingga paradigma ini mengacu pada objektivitas, serta peneliti yang menggunakan paradigma fungsionalis tidak perlu berhadapan langsung kepada narasumbernya dalam melakukan sebuah pengamatan. Sehingga peneliti yang menggunakan paradigma fungsionalis sebagai dasar biasanya cukup menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian mereka. Hal ini cukup berbeda dengan paradigma yang saya gunakan, yakni paradigma interpretif, karena paradigma interpretif mengacu pada subjektivitas sehingga peneliti harus berhadapan langsung dengan narasumber untuk mendapatkan data yang valid, sehingga peneliti yang menggunakan paradigma interpretif sebagai dasar biasanya menggunakan wawancara sebagai instrumen penelitian mereka. Saya rasa udah cukup jelas ya terkait penjelasan paradigma interpretif dan hubungannya dengan saya melakukan wawancara kepada narasumber. Dan sekarang saya akan melanjutkan ke poin pembahasan nomor 2, yakni bidang apa yang saya ambil dalam penelitian saya kali ini. Untuk bidang, saya mengambil bidang manajemen dan lebih spesifiknya terkait manajemen sumber daya manusia. Saya mengulas terkait perbedaan manajemen yang diterapkan oleh CV Sinergi Indonesia sebelumnya, yakni manajemen konvensional, dengan manajemen yang diterapkan oleh CV Sinergi Indonesia saat ini, yakni manajemen berbasis agility. Lebih detail lagi terkait bidang manajemen sumber daya manusia yang saya ambil, saya membahas terkait kerangka kerja yang diterapkan oleh CV Sinergi Indonesia. Dan kerangka kerja yang diterapkan saat ini merupakan kerangka kerja Scrum atau yang biasa dikenal dengan Scrum Framework. Kerangka kerja ini nantinya akan menentukan bagaimana tingkat produktivitas tim sinergi, achievement tim sinergi, hingga loyalitas yang diberikan oleh tim sinergi. Saya rasa cukup untuk pembahasan poin nomor 2, dan sekarang saya akan masuk ke poin pembahasan nomor 3, yakni dampak dari hasil wawancara dengan bidang pilihan yang saya ambil serta implementasinya dalam pekerjaan sehari-hari. Karena bidang yang saya ambil merupakan bidang manajemen dan lebih spesifiknya terkait manajemen sumber daya manusia, maka dampak yang terlihat yakni terkait tingkat produktivitas hasil kerja, achievement, serta loyalitas tim sinergi. Saya sudah membahas terkait kesimpulan dan dampak implementasi Scrum Framework ini secara ringkas di video chapter 1, dan kali ini saya akan membahas lebih detail. Menarik benang merah dengan paradigma yang saya ambil, maka hasil dari penelitian ini nantinya akan benar-benar subjektif dan mengacu pada sudut pandang owner dari CV Sinergi Indonesia itu sendiri. Mengapa saya memilih owner CV Sinergi untuk memberikan opini terkait penelitian saya kali ini? Mengapa bukan tim sinergi? Alasannya yang menjadi latar belakang saya terkait pemilihan opini atau sudut pandang owner sinergi ini sebenarnya cukup sederhana. Karena kita semua tahu bahwasannya jika perusahaan ingin melakukan perubahan, maka perubahan dilakukan dari atas atau lebih tepatnya dari pemilik atau jajaran BOD. Dan karena CV Sinergi Indonesia ini bisa dikatakan masih skala usaha menengah, maka yang memegang jabatan paling tinggi adalah ownernya sendiri. Manajemen berbasis agility serta kerangka kerja Scrum ini memang masih awam dikenal oleh perusahaan-perusahaan di luar sana. Perusahaan yang sudah mengadopsi manajemen dan kerangka kerja ini sudah membuktikan bahwa manajemen dan kerangka kerja Scrum lebih memanusiakan manusia dan meningkatkan tingkat produktivitas serta kemandirian tim. Dampak positif yang sudah saya sebutkan terkait produktivitas hingga kemandirian tim tersebut juga sudah dirasakan oleh pihak CV Sinergi yang mengadopsi manajemen berbasis agility dan kerangka kerja Scrum.
Saya akan kembali membahas terkait 3 nilai yang saya ambil dari Scrum Framework. Pertama, terkait nilai komitmen. Seperti yang sudah saya bahas di chapter 1, dampak dari nilai komitmen ini membuat tim lebih leluasa dalam menentukan workload-nya sehari-hari, namun tidak terlepas dari target harian tim. Implementasi yang dicontohkan oleh Pak Hadi seperti halnya tim desain sinergi yang bebas menentukan hendak mengerjakan berapapun desain tanpa ada paksaan dari leader, dan angka desain yang diberikan tidak terlepas dari angka target desain harian yang sudah disepakati terlebih dahulu. Kedua, terkait nilai respect atau menghargai dan menemukan empati sesama tim. Seperti yang sudah bahas juga di chapter 1, dampak dari nilai respect ini membuat tim terbebas dari sifat individualis dan egois. Dengan demikian akan terjalin rasa saling memiliki, saling melengkapi, dan saling membantu sesama dalam mencapai target perusahaan yang disepakati. Implementasi yang dicontohkan oleh Pak Hadi adalah saat tim produksi membuat target yang besar, yang benar-benar melebihi target harian dikarenakan orderan yang membludak, maka tim CS dan desainer dalam hal ini akan membantu tim produksi dalam menyelesaikan pekerjaannya, entah membantu membersihkan ruangan atau hal teknis lainnya. Ketiga, nilai keterbukaan. Seperti yang sudah saya bahas di chapter 1, dampak dari nilai keterbukaan ini adalah tiap anggota tim merasa penting bagi tim yang lain. Dengan demikian akan memunculkan sifat kasih sayang dan kekeluargaan. Implementasi yang dicontohkan oleh Pak Hadi adalah ketika ada kendala dalam device tim dan di akhir jam kerja ternyata tim tersebut tidak bisa mencapai target harian, namun tim tersebut terbuka dengan menjelaskan kendala selama pekerjaannya, maka tim yang lain akan memaklumi. Pada akhirnya dengan adanya value keterbukaan ini tidak akan ada penghakiman antar tim, melainkan sebaliknya, tim akan belajar untuk berpikir dengan kacamata yang lebih bijak. Ketiga, dampak dari nilai Scrum komitmen, respect, dan keterbukaan ini terbukti bisa meningkatkan produktivitas tim sinergi dan kemandirian tim juga. Hal ini merupakan hal yang positif dan diharapkan kedepannya manajemen CV sinergi tetap terus update terkait perkembangan manajemen berbasis agility dan kerangka kerja Scrum ini, serta mempertahankan pencapaian yang sudah diraih. Oke, sebenarnya penjelasan saya sudah selesai, tapi karena masih ada durasi waktu, jadi saya putuskan untuk melanjutkan cerita saya setelah saya belajar dari luar kantor hari Sabtu kemarin. Selesai belajar, saya langsung tancap gas balik lagi ke kantor atau ke sinergi karena masih ada kewajiban yang harus diselesaikan, dan saya menerjang panasnya Surabaya hari itu. Benar-benar panas. Tapi kita harus komitmen ya guys dengan pekerjaan kita. Jadi bagaimanapun itu rintangannya, kita harus tetap kembali menjalankan kewajiban dan menyelesaikannya. Singkat cerita, dalam melanjutkan perjalanan, alhamdulillah Surabaya siang itu lagi nggak macet, jadi saya bisa sampai kantor tepat waktu dan dengan selamat, alhamdulillah. Nah, segini dulu ya guys video saya kali ini. Thank you so much for watching until end. I love you guys, dan mari bertemu di video selanjutnya. See you next video, bye bye.